Halo, Assalamualaikum anak-anak kelas 4 semuanya. Berjumpa lagi dengan Ibu Puji. Apa kabarnya hari ini ya? Ibu berharap kalian sehat ya. Dan jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan. Nah, anak-anak ibu semuanya, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini kalian absen kehadiran di WA Group ya. Kita hari ini belajar tentang tema 4, subtema 3, pembelajaran 1. Apa tujuan kita belajar hari ini? Yang pertama, siswa mampu menilai cerita dengan detail. Yang kedua, mengkomunikasikan jenis pekerjaan terkait sosial di wilayahnya dengan rinci. Yang ketiga, menginformasikan dampak pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkontrol. Dan yang keempat, mengidentifikasi contoh kegiatan sebagai upaya pencegahan langkahnya sumber daya alam. Nah, anak-anak, tahukah kalian tentang dongeng? Pasti tahu ya, siapakah itu pendongeng? Ayo, siapa yang tahu? Pendongeng adalah orang yang menyampaikan dongeng kepada orang lain. Nah, mendongeng ini termasuk sebuah pekerjaan. Mendengarkan dongeng sangat menyenangkan. Indonesia kaya akan dongeng. Banyak diantaranya yang akan didongengkan. Adakah pendongeng di sekitarmu? Pasti banyak ya anak-anak. Nah, sekarang kalian amati ya video tupai dan ikan gabus. Setelah kalian amati video tersebut, jawab pertanyaan ini di grup WA. Nah, setelah ibu lihat jawaban masing-masing anak ibu semuanya, mari kita simpulkan bersama-sama tentang dongeng ya. Dongeng adalah bentuk sastra lama yang menceritakan mengenai suatu peristiwa atau kejadian yang luar biasa berupa fiksi atau khayalan. Dongeng ini merupakan bentuk cerita tradisional atau juga cerita yang disampaikan secara turun-menurun dari nenek moyang kita, yang mempunyai fungsi untuk dapat mengajarkan nilai-nilai moral serta sebagai hiburan. Nah, unsur intrinsik dongeng itu yang pertama tema. Tema merupakan gagasan pokok yang mendasari terbentuknya sebuah dongeng. Yang kedua, latar merupakan ruang atau waktu yang ada pada sebuah karya sastra tadi. Yang ketiga, alur merupakan jalan cerita dalam sebuah karya sastra. Nah, yang keempat, tokoh merupakan pelaku utama dalam cerita. Yang kelima, penokohan. Penokohan itu watak atau sifat yang dimiliki oleh tokoh dalam sebuah cerita. Yang keenam, sudut pandang merupakan posisi pengarang dalam memandang suatu peristiwa dalam suatu cerita. Dan yang ketujuh, amanat merupakan sebuah pesan yang ingin disampaikan seorang penulis. Nah, setelah itu bacalah teks dalam hati ya. Nah, setelah kalian membaca teks tersebut, kalian bisa mengetahui bahwa sumber daya alam yang dipakai ayah Beni adalah kayu. Berikut adalah proses pengolahan kayu menjadi meja dan kursi. Nah, setelah itu, ayah Beni termasuk seorang pekerja loh. Apa definisi pekerja? Bekerja adalah salah satu cara manusia mempertahankan hidupnya. Pekerjaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan manusia untuk mendapatkan uang. Pekerjaan ini dibagi menjadi dua loh anak-anak. Yang pertama, pekerjaan yang menghasilkan barang. Contohnya apa? Petani, penjahit, percetakan, dan lain-lain. Kemudian nomor 2, pekerjaan yang menghasilkan jasa. Contohnya guru, dokter, polisi, montir, dan lain-lain. Nah, sekarang anak ibu perhatikan ya gambar hutan Kalimantan di WAG masing-masing. Coba kalian bandingkan keadaan hutan Kalimantan pada tahun 1950 sampai tahun 2020. Apa yang terjadi? Ya, kalian jawab pertanyaan berikut ini ya di WAG. Nah, sekarang anak-anak ibu perhatikan jawaban masing-masing ya.
setelah kalian memperhatikan jalur masing-masing, apa yang bisa kalian simpulkan? Ya, kita harus menjaga kelestarian hutan. Cara menjaga kelestarian hutan yaitu satu, memilih pohon yang sudah tua untuk ditumbang. Yang kedua, tidak memanfaatkan secara berlebihan. Dan yang ketiga, menanam kembali atau melakukan reboisasi. Nah, hutan ini termasuk paru-paru dunia loh. Kenapa? Karena hutan menghasilkan oksigen yang dibutuhkan oleh manusia dan makhluk hidup lainnya untuk bernapas. Ya, anak-anak ibu, mari sama-sama kita lestarikan hutan kita ya. Nah, setelah kalian memahami dampak pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkontrol tadi, anak-anak ibu semuanya sekarang lihat link video YouTube yang ibu kirim di WAG ya. Coba amati video tersebut. Kegiatan apa saja yang dilakukan mereka untuk mencegah langkahnya sumber daya alam. Setelah kalian menonton video tersebut, kalian identifikasi kegiatan apa saja yang dapat dilakukan di lingkungan rumah dan di lingkungan masyarakat. Kalian jawab pertanyaan ibu, kemudian buat di buku tulisnya masing-masing ya, kirim ke WAG. Nah, sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini ya anak-anak. Semoga tetap semangat belajar dan semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kalian. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sampai di sini dulu pelajaran hari ini ya anak-anak. Apabila anak-anak ibu kurang mengerti atau belum paham, silakan chat di WAG. Ibu harap anak-anak ibu tetap menjaga kesehatannya. Jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan. Assalamualaikum, dadah.